Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Hermantio. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Teknik Kimia, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi pendidik untuk dosen Serdos 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PTT UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Keselamatan Pabrik Kimia, dengan menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada pengantar kali ini meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pokok bahasan, referensi yang digunakan, sistem dan metode pembelajaran, durasi pembelajaran, serta evaluasi dan sistem penilaian mata kuliah. Baik, mata kuliah keselamatan pabrik kimia ini memiliki kode kuliah PK234504 berdasarkan kurikulum terbaru yang digunakan oleh Departemen Teknik Kimia yang berlaku sejak 2023. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa semester 5. Secara umum, mata kuliah tentang pemahaman konsep dasar keselamatan proses kimia, mahasiswa akan diajak memahami regulasi mulai dari undang-undang dan peraturan K3 di Indonesia hingga standar K3 internasional menurut ILO. Materi yang dibahas sangat komprehensif, meliputi analisis resiko kehilangan lingkungan kerja, manajemen keselamatan proses, identifikasi bahaya dan kejadian kecelakaan, human error, potensi bahaya perubahan sifat bahan kimia, lepasan atau bocoran, prosedur ruang terbatas atau confined space, sistem lockout dan takeout, pencegahan kebakaran dan ledakan, hingga studi kasus nyata di industri menggunakan metode HAZOP. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 3 poin utama, yakni CPL 4, mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah teknik, serta mendesain suatu sistem berdasarkan prinsip teknik kimia secara aman dengan mempertimbangkan aspek hukum, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Kemudian mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen atau memanfaatkan metode rekayasa modern untuk menyelesaikan permasalahan ke teknik kimiaan. Kemudian ada juga CPL 7, menguasai prinsip dan metode teknik kimiaan, energi, dan proses ekologi untuk menangani masalah teknik kimia secara efektif. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi 8 pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Secara garis besar, mahasiswa mampu menguraikan persoalan proses industri untuk mencegah loss, mendemonstrasikan identifikasi bahaya dan analisa resiko, memahami human error, menjelaskan prinsip isolasi energi, merancang pengendalian pasif dengan safety valve, kemudian mengimplementasikan prinsip pencegahan kebakaran, mengamankan PNID proses, serta mampu menerapkan metode studi HAZOP untuk kasus industri nyata. Sesuai dengan CPMK tersebut, mata kuliah ini terbagi dalam 16 minggu pertemuan dengan pokok bahasan yang disusun secara berurutan, mulai dari introduction dan aspek legal K3, manajemen keselamatan proses, hygiene industri, kemudian proses pemodelan sumber bahaya, yang source model, dan juga toxic release, kemudian potensi kebakaran dan ledakan, fire and explosion, dan perancangan relief system, kemudian hingga identifikasi bahaya, risk assessment, dan diakhiri oleh studi kasus HAZOP. Sebagai referensi utama, kami menggunakan buku Chemical Process Safety Fundamental with Application, edisi kedua, karya Daniel A. Crow dan Joseph F. Lover, serta literatur mengenai ketentuan keselamatan kerja perundang-undangan. Kami juga menggunakan referensi pendukung lainnya seperti Coates, Kells, dan Kings terkait keselamatan operasional dan industri.
Untuk sistem pembelajaran, kami menerapkan metode dua arah atau student-centered learning, dan terdapat metode sinkronus melalui tatap muka atau secara daring, misalnya melalui Zoom, yang mencakup kuliah pengantar, brainstorming, presentasi, dan diskusi kelompok. Selain itu, kami juga menggunakan metode asinkronus melalui platform LMS atau e-learning yang dikelola ITS, di mana mahasiswa dapat mengakses materi, mengumpulkan tugas, dan belajar mandiri. Mengenai durasi pembelajaran, mata kuliah ini berlangsung selama 1 semester atau 16 pekan. Waktu dialokasikan untuk pemaparan materi, diskusi kelas, kuis, penugasan, serta ujian. Adapun untuk komponen evaluasi, kami menggunakan beberapa tahapan yang memastikan bahwa penilaian kuis 1, kuis 2, dan tugas, serta presentasi case study HAZOP dan EAS sebagai berikut. Demikian pengantar dan deskripsi singkat mengenai mata kuliah keselamatan pabrik kimia. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat menyaksikan cuplikan video proses pembelajaran tatap muka yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya dari rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kita kali ini, ya, di dalam kelas keselamatan pabrik kimia pertemuan keempat, kita akan membahas terkait fire, yakni eh, lebih dekatnya adalah prinsip terjadinya kebakaran dan ledakan. Ya, itu. Nah, sebelum kita mulai kelas, mungkin kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Jadi untuk absen, saudara bisa membuka My ITS Classroom masing-masing. Ya. Kemudian di sini juga sudah ada materi-materi yang sudah saya lampirkan, termasuk materi hari ini sudah saya taruh, jadi dari file ini. Dan untuk kode absennya bisa saudara akses di sini dan inputkan ke My ITS Presensi. Nah, kemudian langsung ke materi ya. Jadi untuk screen-nya sudah jelas ya. Oke. Kak, Jadi untuk eh, pada pertemuan ketika kita kali ini ya, kita akan membahas materi FIRE yang menjadi salah satu singgungan, jadi capaian pembelajaran lulusan, yakni ada CPL 4, CPL 5, dan juga CPL 7. Ya, itu. Ya. Kemudian materi ini sendiri juga merupakan jawaban dari CPMK 6, yakni mahasiswa mampu mengimplementasi prinsip API dan pencegahan kebakaran ledakan dalam proses pembakaran di peralatan industri yang menerapkan pembakaran sebagai sumber energi untuk menghasilkan bahan baku dan sumber fluiditas kerja seperti furnace boiler, furnace gas, dan kiln. Ya, itu. Untuk outline-nya di sini ada tiga secara garis besar, yakni kita terkait membahas terkait prinsip kebakaran dan ledakan dalam industri, kemudian perhitungan flammability limit, dan juga ada dari teknik fire prevention nanti. Oke. Nah, sekarang kita bergerak ke belakang ya. Bisakah manusia itu hidup tanpa api ya? Itu. Jadi kita sudah api ya, termasuk salah satu penemuan manusia yang bisa merubah ya cara manusia itu makan ya. Kalau kita membedakan manusia dengan makhluk mamalia lain, misalnya singa ataupun yang lain, salah satu perbedaannya adalah kita memasak makanan kita dulu daripada yang lain ya, hewan itu memakan raw meat atau raw plant ya itu. Ya. Efeknya apa? Impactnya apa? Yakni bahwa makan daging yang kita masak itu lebih sedikit. Kita katakan lebih sedikit ya. Karena penghilangannya tidak bisa 99%. Maka lebih sedikit ini ya sehingga kesehatan dari manusia itu meningkat sejak ditemukannya api. Ya. Kalau misalnya saudara bisa baca di buku sejarah-sejarah motivasi ya, bahwa api itu adalah salah satu penemuan manusia yang paling hebat. Ya, salah satu, saya memang merasa. Jadi kita lihat nih, kalau misalnya di gambar ini kalian memakan ini ya sate ya, ada yang suka sate ya di sini. Kemudian ada juga kita memasak sayuran di sini ya gitu. Itu gunanya untuk menjadikan makanan itu lebih matang dan juga lebih dari segi rasa lebih enak dan juga dan less microorganism ya itu. Nah, kemudian kita lihat yang gambar yang di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan. Ini teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di subtropis ya, itu malah dia menjadikan api ini sumber kehidupan ya. Bisa jadi kalau tanpa api ini dia mati kedinginan ya bahkan. Jadi benar-benar tergantung dengan api. Lalu bagaimana dengan di industri? Ya ini ya. Di industri maka kita bisa melihat bahwa salah satu gambar yang di sini, ada yang tahu gambar apa ini? Rekan-rekan? Ini adalah gambar dari boiler ya. Ini. Jadi boiler itu salah satu utility
yang paling powerful di dalam industri kimia. Ya. Kenapa? Kalau misalnya saudara belajar di TIK, maka yang namanya steam ya, yang diproduksi dari boiler ini, itu adalah salah satu utilitas yang paling murah dan bisa direcycle dengan mudah. Jadi less corrosive dan juga memprovide koefisien mass transfer yang sangat besar. Makanya api dibutuhkan dalam generation dari steam itu ya. Nah, steam adalah ini adalah juga dari bentuk air di sini ya. Nah, kalau kalian merebus air di sini juga ada yang ini eh, bisa membedakan ya, mau minum air mentah dan juga air matang. Mungkin ada yang mau mencoba minum air mentah di perkotaan. Nah, ada yang berani, beberapa kalian pasti nggak berani ya, itu minum air mentah di perkotaan. Kalau misalnya di pedesaan mungkin ada yang berani ya, gitu ya, karena masih murni ya, seperti itu. Oke, di lain sangat bermanfaat ya. Dan ini semua juga ya, yang saya posting ini adalah juga diakibatkan oleh api, bisa dilihat nih. Ya. Jadi api itu selain bermanfaat, tapi juga bisa menyebabkan kebakaran. Nah, ini ya. Jadi insiden-insiden kebakaran yang ada ini adalah dikarenakan oleh api, ya, itu. Nah, kenapa ada section khusus ya terkait kebakaran dan ledakan? Ya, itu. Ada yang tahu kenapa ada section khusus dalam keselamatan pabrik kimia terkait fire atau yang kita sebut kebakaran dan ledakan? Ada yang tahu? Nah, mungkin Salsa bisa menjawab. Kenapa ada section khusus? Kenapa penting dibahas kebakaran dan ledakan dalam industri? Kurang tahu, Pak. Oke, ada yang bisa membantu? Ya, oke. Jadi kenapa kenapa fire itu menjadi section khusus di sini? Yaitu adalah karena kebakaran dan ledakan. Itu adalah salah satu dari 3 insiden yang paling sering terjadi di industri. Ya, seperti itu. Ya, kenapa ada section khusus di keselamatan pabrik kimia? Ya, seperti itu. Nah, ini ada 2 perbedaan nih ya, dalam terminologinya yang kita katakan api di industri, yakni adalah flame dan explosion. Ya, itu. Mungkin kalian flame dan explosion ini lebih mengenal ada di istilah mungkin di game ya. Itu kalian ada di flame dan explosion. Nah, namun secara engineering, ya, kita bahas secara engineering. Flame dan explosion, bedanya apa? Apa saja yang membedakan? Ini jawabannya multi multi ini ya, multi choice ya. Ini bisa benar 4, bisa benar 3. Ada yang bisa membantu? Apa beda fire dan explosion di sini? Apa saja? Mana saja poin yang benar dari rekan-rekan mahasiswa? Eh, Mau coba ya, Pak? Oh, silakan silakan. Silakan. Kalau fire itu mungkin apa namanya? eh, Kayak penyebarannya tuh kecepatan reaksinya lambat. Kalau yang explosion itu cepet. Ya, tepat sekali ya. Benar ya. Jadi kalau misalnya flame di sini ya atau fire ya itu penyebarannya itu lambat ya itu jadi cepat reaksinya cepat rambat dari panasnya itu lebih lambat daripada yang kita namakan explosion ya jadi ketika api itu ya terjadi peningkatan suhu panas itu merambat ya panas itu merambat dan ketika rambatan panas itu jauh lebih cepat daripada pergerakan molekul ya maka yang terjadi adalah gas yang ada di lapisan tipis sekitar sini itu tertekan oleh dari atau compressed ya kalian di termodinamika jadi tekanannya meningkat jadi karena perambatan panas yang jauh lebih cepat daripada pergerakan masanya harusnya kan dari eh, molekulnya itu bertumbukan dan bergerak gini ya terdorong ya terdorong tapi ketika ini panasnya lebih cepat maka molekul ini lebih terpanaskan daripada dia terdorong temannya yang hasilnya itu adalah dia menjadi lebih panas dan mempunyai pressure mempunyai pressure sehingga dia exploded ya gitu ya ya seperti itu jadi ada beda flame dan explosion dan dari empat ini ya kecepatan reaksinya beda ya. Kemudian dari jumlah energi yang terlepaskan tiap satuan waktunya beda. Terus ledakan selalu butuh bahan bakar dalam jumlah yang besar. Ini salah. Ya. Jadi ada beberapa senyawa yang bisa meledak dengan jumlah yang sangat kecil. Ya, itu. Ya. Seperti litium ya. Litium itu kalau misalnya saudara nanti di kedepannya riset litium maka bisa berbahaya ya itu. Ya. Karena dia bisa meledak dalam jumlah kecil. Ya, itu. Kemudian rambatan energinya juga berbeda ya. Itu tadi ketika perbedaan rambatan energi ya. Itu. Nah, kemudian kita lebih dalam lagi ke origin of fire.
Jadi fire itu sebenarnya adalah suatu chemical reaction ya. Jadi tidak serta-merta dia just bahan bakar ketemu oksigen sebenarnya ya gitu. Jadi kita bisa lihat ini lithium pink, strontium red ya, potassium violet, sodium yellow. Jadi ini adalah suatu bentuk energi yang tertangkap oleh mata kita ya karena dia memiliki suatu tingkat energi tertentu ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat kompor yang kalian baru beli bisa bisa jadi warna dari apinya itu warnanya ungu karena dia tingkat energinya tinggi ya. Berbeda dengan itu yang kalau misalnya mohon maaf kalau kompornya yang udah agak batuk-batuk ya, maka di situ warnanya bisa merah sampai kuning ya bahkan karena dia tingkat energinya rendah atau suhunya rendah. Jadi dia sebenarnya adalah suatu substance ya, substance yang terpanaskan dan dia terkena mata cahaya dan dia memantulkan warna ya sebenarnya. Itu adalah api ya, itu. Nah, terus kemudian ada yang menarik ini ya. Apakah api selalu berwarna? Ya, itu. Kita coba lihat video yang di sini ya. Itu. Nah, ini dua videonya itu. Nah, nah, yang pertama ini videonya. Bisa lihat video ini? Ya, ini. Ini tadi lihat alcohol fire ya, yang terlintas ya, alcohol fire. Ini orangnya adalah kebakaran, ya. Atau terbakar ini. Ya, coba lihat. Dia, nah ini kebakar ini. Nah, dia terbakar, tapi tidak terlihat. Ya, ini. Nah ini dia kebakaran ini lucu ya. Dia kebakaran tapi dia kepanasan tuh. Ini. Tapi dia tidak ada apinya. Nah gitu ya. Nah, ini alcohol fire ya salah satunya ya. Nah coba satu lagi ya. Ini adalah pengujian ya. Pengujian secara saintifik ya. Kalau tadi yang tidak terkontrol ya. Ini adalah kita menguji dari propane flame ya. Ini propane ya. Yang ini propane flame ya. Nah ini propane flame-nya seperti ini. Nah ini perbedaan propane flame sama hydrogen flame ya. Nah ini hydrogen flame in daylight ya. Dia tidak terlihat ya. Nah, baru terlihat ketika pakai kacamata thermal seperti ini. Nah, nah, suhunya juga diukur juga sama ya apinya ya. Itu. Nah, nah, dari situ ya bahwa api itu tidak selalu berwarna. Dan tadi yang saya tunjukkan hidrogen dan alkohol ya, alkohol adalah dua aktor yang akan muncul di masa kalian nanti kerja. Karena keduanya itu adalah rising star-nya dari carbon capture and utilization. Nah, itu. Nanti kalian akan ketika nanti kalian sudah bekerja, maka kalian akan berhadapan dengan yang namanya produksi alkohol, produksi hidrogen. Maka ini akan menjadi safety consideration tambahan yang harus kalian perpikirkan, ya, seperti itu, ya. Nah, ini adalah prinsip api yang berikutnya, yang sangat ini ya, yang sangat sederhana, yaitu adalah dengan segitiga api, ya. Nah, jadi segitiga api ini dibuat itu adalah karena ada kebutuhan konsep praktis yang paling sederhana dalam memahami proses terjadinya api. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada oksigen, ada heat, ada fuel, ya. Tiga ini dan ini jika ada tiga ini maka akan terjadi api. Gitu. Gampang kan? Bahkan kalian menjelaskan ke teman kalian yang teknik informatika atau ke jurusan ekonomi, kalian gampang. Pokoknya ada oksigen, ada panas, dan juga ada bahan bakar, maka akan muncul api. Loh, gimana cara menghalangi api? Maka tinggal hilangkan saja salah satunya. Anda bisa hilangkan oksigen, bisa hilangkan heat, atau hilangkan fuel. Hilangkan fuel dengan cara menghilangkan bahan bakarnya, hilangkan oksigen dengan cara menutup dari apinya. Panas itu mendinginkan dari suhunya. Ya. Seperti itu. Ya. Heat ini biasa juga diterjemahkan sebagai percikan api. Ya, itu. Ya. Nah, tapi karena kalian chemical engineering, kalian harus paham lebih dalam ya dari api itu. Nah, sekarang fire triangle ya, itu lebih dalamnya adalah fuel yang kita lihat itu tidak harus bentuknya adalah bahan bakar yang bisa membuat mobil berjalan ya itu. Jadi di sini bisa fuelnya adalah gasoline, acetone ya, ether bahkan plastik, wood dust fiber, kemudian asetilen itu adalah fuel yang di sini. Apa itu fuel? Itu adalah sesuatu yang mudah teroksidasi ya itu. Dan temannya atau pasangannya itu adalah oxidizer di sini, itu ada sesuatu yang mudah mengoksidasi ya di sini. Nah, pengoksidasi tidak hanya oksigen ya. Ini ada fluorine, ada chlorine dan juga ada hydrogen peroxide ya. Kenapa kok yang paling disalahkan oksigen? Karena memang men-trigger fast reaction oksigen itu.
Ya, itu. Kalau kalian belajar reaksi pembakaran, maka reaksi pembakaran itu delta H-nya itu spontaneous ya, gitu. Dan juga dia arahnya satu, berarti nggak kesetimbangan, ya, seperti itu. Dan juga ignition sources ya di sini. Ignition source ini adalah trigger untuk mencapai, kalau misalnya kalian kenal adalah energi aktivasi, ya, itu. Nah, ini ya, oke. Nah, dari paparan tadi ya, ini ada sedikit kuis ya. Mana saja yang benar dari definisi api? Sekarang, ayo kita review. Ada yang bisa membantu? Apakah A benar, rekan-rekan? Pancaran api itu pancaran entry dari reaksi kimia? Benar, Pak. Benar, oke. Yang B, semburan material dari zat terpanaskan. Apakah benar, rekan-rekan? Enggak. Enggak. Oke. Jawabannya adalah benar, ya. Karena semburan, sebenarnya api itu material yang terpanaskan. Kalau kalian lihat api di sini, dia sebenarnya adalah mostly ya, CO2 yang suhunya 500 derajat atau 600 derajat. Ya, di sini. Karena udah terconverted kan, ya, converted itu. Ya, itu. Makanya kalau misalnya kalian ini kenakan angin, ya, apinya bisa belok, benar nggak? Nah itu tadi dia material, itu. Kalau just energy dia, just energy saja, kayak misalnya cahaya, coba cahaya, cahaya kena angin belok, enggak. Ya, gitu. Jadi dia sebenarnya material, cuma terpantulkan cahaya, ya, makanya yang ada di pancaran energinya, ya, gitu, ya, gitu. Tapi dia sebenarnya dari material, ya, gitu. Nah ini yang menarik, sesuatu yang berasal dari percikan api, benar apa enggak? Kalau kalian menggunakan segitiga api, maka jawabannya benar. Tapi ternyata dia adalah salah. Ya, tidak selalu api itu dari percikan api, kita lihat ya, itu. Nah, ini adalah wajib yang kalian nanti hafalkan ya, itu. Bukan hafalnya dalam bentuknya gini, tapi istilah-istilah di sini ya. Nah, yang namanya flammable itu adalah daerah yang dibatasi dari lower flammability limit dan juga upper flammability limit di sini ya. Jadi flammable itu kalau misalnya konsentrasi dari bahan bakarnya itu terlalu tinggi, dia tidak bisa terbakar. Kenapa? Karena oksigennya terlalu rendah. Sebaliknya, jika bahan bakarnya terlalu rendah, konsentrasinya di bawah LFL di sini, maka dia juga non-flammable. Nah, ada yang namanya region auto ignition di sini. Ini yang menarik, ya, bahwa di auto ignition ini, misalnya kalian men-storage hidrogen di atas auto ignition temperatur, hati-hati. Hidrogen itu hanya butuh dengan kontak oksigen saja, tanpa percikan api untuk bisa meledak atau terbakar. Itu. Apakah ada senyawa-senyawa yang auto ignition-nya itu rendah? Ada. Salah satunya adalah katalis Raney Nickel, ya. Katalis yang terkenal ya, karena dari orang teknik mesin yang dia menciptakan katalis dulu ya. Itu termasuk penelitian terbaik dalam ini ya, dalam satu abad ya, itu teknik kimia itu Raney katalis ya. Dia auto ignition-nya pada mendekati room temperatur. Jadi kalau misalnya kalian menghandle Raney katalis, kalian buka reaktornya, dia akan langsung terbakar at room temperatur. Jadi sangat hati-hati. Kalian harus membaca auto ignition temperatur dari suatu senyawa yang kalian akan handle ya, seperti itu ya. Nah, ini bentuknya adalah terner ya. Kalau misalnya kalian sudah belajar grafik terner, di sini ada kesetimbangan antara oksigen, nitrogen dan juga meten ya di sini ya. Dan daerah flammable-nya adalah yang diwarnai merah ya. Ini hanya bentuk lain saja, tapi di sini menunjukkan bahwa kesetimbangan terner itu bahwa flammability limit itu terbatas di sini. Ya, gitu ya. Oke, kemudian juga ada rumus ya terkait bagaimana jika bentuknya adalah campuran. Misalnya LPG. Ya. LPG kalian campuran dari C3 dan C4. Nah, C3 punya LFL, C4 juga punya LFL. Nah, LFL-nya campuran itu berapa? Maka di sini kalian bisa menemukan dengan rumus ini. Ya, gitu. Ini LFL mix dan juga UFL mix. Nah, gitu. Dan juga ada juga terminologi adalah explosion limit. Itu sama ya. Tapi karena dia lebih memunculkan explosion daripada flammable, maka di flame ya, maka dia munculnya sebagai lower explosion limit ya, seperti itu. Nah, ini adalah yang perpanjangan rumus tadi ya. Jadi dia adalah fungsi dari mole fraction-nya ya, gitu. Nah, kemudian bagaimana at elevated temperature and pressure ya, di sini bisa diprediksi juga ya. Kalau misalnya adanya datanya LFL at 1 atm ya, maka kalian bisa memprediksi juga ya dengan rumus ini ya. Dan juga at elevated temperature itu LFL dan UFL-nya juga akan naik ya, gitu. Kemudian jika bahan bakarnya itu adalah dari suatu hidrokarbon ya, yang hanya kita punya datanya adalah dari ultimate analysis dan proximate analysis, maka kita bisa mendapatkannya dari ini ya, dari rumus ini. Jadi fungsi dari C-nya berapa, hanya berapa, O-nya berapa. Itu dari ultimate analysis ya, itu. Nah, kemudian kita juga bisa memprediksi jika ada data delta H combustion-nya ya, delta H combustion-nya maka bisa diprediksi LFL dan UFL-nya. Jadi suatu bahan bakar yang punya delta H combustion sebagai
berikut maka bisa diprediksi LFL dan UFL. Itu. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya, maka pengerjaan dari LFL dan UFL di sini adalah jika campuran heksan metan etilen ya sebagai berikut ya, kemudian ada udara juga, maka kita harus menjadikannya mole fraction on combustible basis dulu ya. Jadi ini adalah mole fraction combustible basis ya di sini. Kemudian kita kalikan ya. Jadi 0,24 ini dikalikan 1,2, yang 0,24 ini dikalikan 7,5 dan bla 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 ini ya. Ini terus kemudian 0,15 dikalikan ini dan didapatkanlah LFL-nya atau ULFL-nya itu adalah 2,7% dan 12,9%. Nah, yang namanya flammable itu adalah di antara LFL dan UFL ini ya. Dan bagaimana kita menjustifikasi ini flammable apa tidak? Maka dari total combustible ini 3,3 ini adalah di range antara 2,79 dan 12,9 sehingga kita katakan bahwa pada komposisi ini dia flammable. Ya. Artinya di dalam ruangan ya, di dalam ruangan itu ada hanya just 0,8, 2 dan 0,5% ya. Dibandingkan udara 96,7 maka dia pada flammable. Kalau misalnya kalian salah menyolokkan listrik ya, ada timbul percikan maka boom ya akan muncul api. Seperti itu. Nah, nah, ini pekerjaan dengan detailnya seperti ini ya. Ada pertanyaan dari sini, rekan-rekan? Tidak ada, Pak. Oke, ya kita lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat diagram tadi ya, maka kita bisa dari api itu, ya gitu. Jadi ada dua konsep prevention ya, yaitu adalah prevent the initiation dan minimize the damage after explosion has occurred, ya itu. Jadi prevent initiation artinya kita mencegah adanya kebakaran. Nah, mencegah kebakaran konsepnya yang paling dalam itu adalah kita harus mempertahankan konsentrasi itu di sekitar LFL dan juga ataupun di atas UFL. Jangan sampai concentration itu dia naik ke sini. Contohnya apa? Yang paling mudah adalah kalian kalau misalnya di dapur, kalian harus membuka ventilasi udara. Gitu. Dan membuka ventilasi udara itu adalah dalam rangka agar konsentrasinya nggak elevated ke sini, tapi akan dibawa di sini terus. Makanya ya, kalian kalau misalnya lihat jangan iri dengan orang mungkin ya ada di sampingnya itu ada LPG bocor ya, ataupun di pom lah, apa di ini stasiun pengisian bensin yang di toko-toko ini, di toko-toko kelontong ya itu. Di situ ada orang rokok tapi nggak kebakaran. Ya nggak apa-apa karena dia konsentrasi di sininya sangat rendah sehingga dia low di bawah LFL. Tapi itu hanya suatu undian ya, random, data random. Pada suatu ketika jika rokoknya cukup dekat dan mendekati konsentrasi flammable, maka dia akan muncul kebakaran. Oleh karena itu di POM ya, itu tidak boleh kalian menyalakan rokok ya gitu. Nah, itu adalah prevention ya gitu. Dan juga ada juga teknik untuk inerting ya, reduce oxygen atau fuel concentration. Jadi oksigennya juga bisa di-reduce ataupun ini. Jadi inerting itu berarti oksigennya digantikan nitrogen ya, ataupun kalau argon kan skala lab ya. Kalau biasanya di industri itu pakai nitrogen, diusir ya itu. Ya. Ada juga, nah ini salah satu yang paling sering juga, yaitu adalah static electricity. Jadi percikan itu akibat adanya static electricity itu bisa memicu adanya api. Maka itu bisa dihindari, ya gitu. Dengan caranya grounding seperti ini. Ya, ada groundingnya, ya gitu. Nah ini ada ventilation, terus juga ini yang prevention loss ya, adalah sprinkle, fire extinguisher dan foamnya ini ya. Kalau sprinkle yang di atas mungkin ada di lab penelitian itu ya, itu gunanya adalah untuk mereduce kehilangan. Jadi apinya terjadi, tapi dia direduce kehilangannya, nggak sampai merantak ya seperti itu. Nah ini contoh-contohnya dan ini juga pengetahuan terkait extinguisher ya, itu ternyata ada banyak. Ada yang water, ada yang foam, ada yang dry water dan carbon dioxide ya. Kalau kalian lihat ya, yang paling banyak centangan biru apa di sini? Dry water ya, dry water. Makanya di kantor-kantor kalian kalau kalian lihat itu biasanya pakai dry water ataupun CO2 ya gitu. Kalau di lab chemical itu hampir pasti pakai dry water. Kelemahannya apa dry water ya? Adalah dia harganya mahal. Nah, oleh karena itu di hidran-hidran yang di samping-samping ataupun pemadam kebakaran itu masih menggunakan water dan foam. Ya, kalau foam ini masih bisa digunakan untuk cooking oil dan juga flammable liquid dengan harganya murah. Ya. Nah, yang ini mahal dua ini, tapi biasanya digunakan untuk mematikan secara cepat. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari rekan-rekan? Oke, kalau tidak ada ya tugas ya, ada tugas yakni dengan kalian mencari komposisi tabung LPG komersial. Nah, kalian coba cari berapa C3, berapa C4-nya di tabung LPG kalian ya. Di sumber sekunder aja kemudian kalian hitung berapa udara minimal ya sehingga menciptakan suatu kondisi nah, atau minimal atau maksimal menciptakan kondisi dia di flammable. Oke, ya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya.
Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya.